Jumhur ulama mengatakan bahwa puasa Syawal hukumnya dianjurkan. Dan ini berdasarkan hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal, kana kasiyamid dahri." Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti melaksanakan puasa setahun. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Yang berbeda dari pendapat jumhur ada dua. Yang pertama adalah Abu Hanifah rahimahullah. Beliau menilai bahwasanya puasa Syawal itu makruh, baik dilakukan dengan cara berurutan maupun dilakukan dengan cara terpisah-pisah. Alasannya adalah beliau menilai dhaif hadis ini, dan yang kedua fihi tasyabbuh bin Nasara. Di sana ada bentuk tasyabbuh dengan orang-orang Nasrani, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat bahwa orang-orang Nasrani ketika mereka diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk berpuasa selama 1 bulan di musim panas, ternyata mereka meninggalkannya, lalu mereka ganti puasa di musim dingin, namun dengan jumlah selama 40 hari. Sehingga setelah genap 1 bulan mereka sambung dengan puasa di bulan berikutnya. Nah, dalam rangka untuk menghindari tasyabbuh seperti itu, maka orang yang sudah berpuasa Ramadan makruh bagi dia untuk melanjutkan puasa sunnah setelahnya. Namun pendapat Abu Hanifah ini ditolak oleh beberapa ulama Hanafiyah, terutama Hanafiyah mutaakhirin, Hanafiyah belakangan, seperti yang disampaikan oleh Ibnu Abidin, salah satu ulama Hanafiyah. Beliau mengatakan wal mukhtaru annahu la ba'sa bihi, dan pendapat yang lebih kuat adalah tidak masalah melaksanakan puasa Syawal, li'annal karahata innama kanat li'annahu la ya'manu min ayya'udda dzalika min Ramadan. Karena hukum makruh itu berlaku bagi mereka yang tidak aman karena dia menganggap bahasanya puasa Syawal itu bagian dari Ramadan. Fayakunu tasyabbuhan bin Nasara, sehingga di sini ada unsur tasyabbuh, menyerupai orang-orang Nasrani. Sehingga maksud beliau adalah jika sudah ada jeda di mana tanggal 1 Syawal ketika Idul Fitri dia tidak puasa, kemudian tanggal 2 dan seterusnya dia berpuasa, maka tidak ada bentuk keserupaan dengan orang Nasrani. Hal yang sama juga disampaikan oleh Al-Kasani, salah satu ulama mazhab Hanafiyah, bahasanya mahalul karaha. Kenapa Abu Hanifah menilai makruh adalah ketika orang itu yasuma yaumal fitri. Ketika orang itu berpuasa pada saat hari raya. Wa yasumu ba'dahu khamsa ayamin. Setelah itu dia berpuasa 5 hari setelah Idul Fitri. Wa amma idza aftara yaumal id thumma shama ba'dahu 6 ayamin falaysa bimakruhin. Sedangkan orang yang berpuasa ketika orang yang tidak berpuasa ketika Idul Fitri baru dia berpuasa 6 hari setelah itu, falaysa bimakruhin, maka ini tidak makruh, bahkan dianjurkan. Sehingga dari sini kita bisa mengetahui bahwa dalam Hanafiyah ada 2 qaul, ada 2 pendapat. Mutaqaddimil Hanafiyah di masa silam, mereka menilai puasa Syawal itu makruh, sedangkan mutaakhiril Hanafiyah belakangan, mereka menilai puasa Syawal itu dianjurkan, dengan penjelasan sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Ibnu Abidin dan Al-Kasani. Kemudian yang kedua, yang berbeda dari pendapat jumhur dalam masalah ini adalah Imam Malik. Imam Malik menilai puasa Syawal juga makruh, dengan alasan makhafatan ayyul haqqa bi Ramadan, karena khawatir itu masih dianggap sebagai bagian dari Ramadan. Ma laisa minhu, padahal dia bukan bagian dari Ramadan, terutama menurut penilaian ahlul jafa wal jahl, terutama menurut penilaian orang-orang yang tidak paham tentang masalah agama. Wa ammar rajulu fi khassati nafsihi fala yukrahu lahu siyamuhu. Tapi kalau itu kegiatan yang sifatnya pribadi, maka puasa Syawal tidak makruh.
Namun alasan ini adalah alasan yang lemah, karena seperti kita ketahui bahasanya masyarakat memahami begitu sudah masuk Idul Fitri berarti Ramadan sudah berakhir, dan orang ketika berpuasa tanggal 2, 3 Syawal dan seterusnya, maka tidak ada lagi anggapan bahasanya puasa itu masih bagian dari Ramadan, karena sudah ada jeda, yaitu tidak berpuasa di tanggal 1 Syawal. Wa ala kullin, kesimpulannya adalah bahwasanya pendapat yang jauh lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapat jumhur ulama Syafi'iyah, Hambali, kemudian jumhur Malikiyah dan jumhur Hanafiyah mutaakhirin, bahwa puasa Syawal hukumnya dianjurkan dan tidak makruh. Kemudian kita beralih ke catatan yang kedua. Catatan yang kedua mengenai keutamaannya. Nabi SAW telah mengatakan, orang yang puasa Ramadan, man shama Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Orang yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka dia mendapatkan puasa seperti setahun. Dia mendapatkan seperti puasa setahun. Karena ini sejalan dengan kaidah dalam Islam bahwa setiap amal taat itu pahalanya dilipatkan 10 kali. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-An'am ayat 160, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun." Barang siapa yang datang dengan membawa kebaikan, maka dia mendapatkan pahala 10 kali lipatnya. Dan siapa yang datang dengan membawa keburukan, membawa maksiat, maka dia tidak dibalas kecuali dengan yang semisal, wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak dizalimi.